warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gusti Rahayu, NIM 1904-2008 dari jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Pada video ini, saya akan mempresentasikan sebuah proposal usaha banana nugget atau pisang nugget yang dibuat untuk memenuhi nilai tugas pada mata kuliah umum kewirausahaan di bawah bimbingan Ibu Dr. Anda Helma, MSI. Baik, yang pertama kita mulai dari latar belakang. Kenapa saya memilih banana nugget untuk diajukan ke dalam proposal usaha saya? Usaha yang akan saya jalani ini adalah usaha perdagangan makanan ringan atau cemilan. Banana nugget itu sendiri merupakan cemilan hasil olahan dari buah pisang sebagai bahan baku utama yang kemudian dipadukan dengan berbagai topping. Berawal dari kesukaan saya terhadap buah pisang, sehingga saya mencoba berbagai inovasi dalam pengolahan buah pisang untuk menjadi sebuah cemilan. Kemudian, beranjak dari kegemaran mengkonsumsi buah pisang tersebut, saya berpikir bahwa cemilan ini cocok untuk diajukan ke dalam proposal usaha saya. Alasannya, selain dari keberadaan buah pisang yang sangat digemari oleh mayoritas orang, juga merupakan pengolahan buah pisang ini sangat mudah untuk dijadikan nugget, dijadikan cemilan, dan dengan modal yang relatif rendah. Adapun visi misi saya untuk menjadikan banana nugget ini sebagai usaha adalah, yang pertama, visi saya adalah menjadi wirausaha yang baik dan bermanfaat tanpa mengganggu lingkungan sekitar. Sedangkan misi saya yang pertama adalah produk yang dihasilkan itu memiliki ciri khas, entah itu dari segi bentuk, segi rasa, segi pengemasan, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah produk yang saya hasilkan ini memiliki bahan yang aman, berkualitas, serta halal. Dan yang ketiga, saya memiliki visi selalu mengedepankan kepuasan konsumen, karena itu merupakan keberhasilan dari sebuah usaha. Sedangkan yang keempat adalah saya selalu memberikan inovasi sebagai nilai tambah dari nilai jual produk saya. Sedangkan tujuan dari usaha ini adalah melakukan inovasi terhadap pengolahan buah pisang menjadi makanan ringan yang lebih bervariasi. Selanjutnya ada analisis SWOT. Yang pertama adalah S, yaitu strength, kekuatan. Kekuatan dari usaha yang akan saya jalani ini adalah, yang pertama, harga produk sangat terjangkau. Yang kedua, produk ini merupakan hasil olahan dari buah pisang, di mana sama-sama kita ketahui bahwa buah pisang itu merupakan kegemaran dari mayoritas orang. Yang ketiga, produk ini dijamin halal dan aman dari bahan-bahan pengawet ataupun bahan-bahan MSG lainnya. Sedangkan yang keempat adalah produk ini bisa dinikmati oleh semua kalangan mulai dari anak-anak sampai orang tua. Yang kedua adalah weakness atau kelemahan. Nah, setiap usaha yang dijalani memiliki kekuatan dan juga memiliki kelemahan tersendiri. Di mana kelemahan usaha saya yang pertama adalah banyak produk-produk yang sama, banyak produk-produk yang dijual sejenis oleh orang-orang yang sudah berpengalaman. Yang kedua adalah kekurangan modal untuk bisa melakukan inovasi yang lebih. Dan yang ketiga adalah kemasan yang saya miliki masih kurang menarik karena tadi keterbatasan terhadap modal, dan juga kemasan ini masih terkesan biasa saja dibandingkan dengan produk-produk pesaing yang ada di luar. Selanjutnya ada opportunities atau peluang. Nah, di balik kelemahan-kelemahan yang ada pada produk usaha saya tersebut, saya yakin memiliki peluang yang sangat besar untuk menjamin keberhasilan usaha ini. Yang pertama yaitu, masyarakat dijamin suka terhadap cemilan yang dikreasikan. Yang kedua, media sosial itu bisa mempermudah saya sebagai media untuk promosi. Nah, yang ketiga, relasi yang banyak akan mempengaruhi nilai jual produk saya. Selanjutnya yang keempat yaitu ada threats, yaitu ancaman. Di mana yang pertama, olahan pisang yang merupakan buah yang sudah manis dipadukan dengan berbagai topping yang manis juga, itu akan memancing kebosanan. Di mana di sini akan menjadi sebuah ancaman produk ini tidak akan laris setiap harinya. Terus yang kedua adalah kompetitor produk yang sangat banyak, di mana inovasi-inovasi yang dilakukan oleh para pesaing di luar sana itu lebih kreatif dan lebih inovatif. Nah, strategi usaha yang akan saya jalani ini adalah yang pertama, memanfaatkan seluruh media sosial yang saya miliki untuk menjadi media promosi usaha saya. Entah itu dari laman Facebook,
WhatsApp ataupun Instagram untuk mempromosikan agar menarik para calon konsumen untuk tertarik terhadap produk yang saya tawarkan. Yang kedua adalah memberikan iklan yang menarik melalui media sosial tadi, memanfaatkan dan semaksimal mungkin media sosial itu menjadi media iklan dari produk yang akan saya jual. Selanjutnya yang ketiga adalah memberikan tawaran harga yang berbeda untuk pembelian yang maksimal, seperti memberikan diskon jika para konsumen membeli melebihi dari batas maksimal yang saya jual. Nah, selanjutnya saya akan mendeskripsikan tentang usaha yang akan saya jalani ini. Usaha ini bergerak di bidang perdagangan, di mana jenis produk yang dihasilkan adalah sebuah makanan ringan atau cemilan dari hasil olahan pisang yang saya namakan dengan banana nugget atau pisang nugget. Selanjutnya kegunaan dari produk ini adalah cemilan untuk menemani kegiatan sehari-hari. Keunikannya adalah menggunakan berbagai topping yang dihias, yang dikreasikan dengan berbagai rasa dan warna. Selanjutnya lokasi usaha ini adalah yaitu bertempat di Jalan PGRI nomor 34 Kelurahan Kepalokoto di Balai Kota Payakumbuh, Sumatera Barat. Waktu usaha, saya akan memulai usaha ini pada pukul 15.00 sampai dengan selesai. Nah, apa saja dampak usaha ini terhadap lingkungan? Sebenarnya usaha ini tidak memiliki dampak yang begitu besar terhadap lingkungan. Cuma mungkin karena menggunakan penggorengan dan menggunakan kompor, itu akan menimbulkan asap yang sedikit mengganggu dari udara. Nah, selanjutnya adalah resiko bisnis. Tentu setiap usaha yang akan dijalani itu memiliki resikonya masing-masing. Begitu juga dengan resiko bisnis yang akan saya jalani ini. Resikonya adalah adonan yang lembek atau adonan yang terlalu cair. Adonan yang lembek ini diakibatkan karena kita salah memilih pisang yang terlalu matang, atau pada saat pengukusan buah pisang itu terlalu lama, maka mengakibatkan adonan yang lembek sehingga adonan ini tidak bisa dibentuk. Nah, sedangkan pengelolaan dari resiko ini diperlukan kecermatan dalam memilih buah pisang yang tidak terlalu matang dan juga tidak terlalu muda, dan juga memiliki ketelitian untuk memasak buah pisang agar tidak terlalu lunak saat dikukus. Nah, selanjutnya ada rencana pemasaran, di mana target dari usaha yang akan saya jalani ini adalah semua kalangan dari masyarakat, mulai dari anak-anak sampai dengan usia dewasa. Wilayah pemasarannya yaitu Kota Payakumbuh dan sekitarnya, di mana situasi persaingan itu sangat bersaing karena produk yang sejenis sudah banyak dijual oleh para pesaing-pesaing yang ada di Kota Payakumbuh. Nah, untuk jumlah dan harga produk ini berjumlah 5 pieces per boxnya, di mana dibanderol dengan harga Rp12.000 per box itu tanpa topping, dan Rp15.000 per box itu ditambah dengan topping. Selanjutnya adalah rencana produksi, di mana bahan bakunya terdiri atas yang pertama adalah pisang raja, yang kedua tepung terigu, yang ketiga tepung roti, yang keempat telur ayam, yang kelima gula, yang keenam garam, yang ketujuh vanili bubuk, dan yang kedelapan adalah minyak goreng. Selanjutnya, alat atau teknologi yang akan saya gunakan, yang pertama adalah kompor gas, yang kedua wajan penggorengan, yang ketiga panci, yang keempat spatula, yang kelima sendok, yang keenam tirisan minyak, yang ketujuh sarung tangan plastik, dan yang kedelapan pisau. Sedangkan kapasitas produksi ini yaitu untuk 1,5 kilogram tepung terigu itu memiliki kapasitas sekitar 15-20 box banana nugget. Nah, sedangkan bahan baku untuk toppingnya itu adalah custom atau pilihan, di mana terdiri atas cream glass. Cream glass ini biasanya dijual dengan berbagai varian rasa, seperti vanilla, coklat, green tea, cappuccino, dan lain sebagainya. Itu bisa kita pilih salah satu ataupun dua. Selanjutnya ada topping yang lainnya yaitu mises. Mises itu bisa mises yang berwarna atau yang coklat. Dan selanjutnya ada keju dan topping-topping yang lainnya seperti oreo, kacang, dan gula warna-warni. Nah, untuk proses produksinya itu sendiri, yang pertama kita harus merebus buah pisang ini atau mengukus buah pisang selama kurang lebih 15 menit. Itu tidak harus terlalu matang.
Kemudian kita masukkan pisang yang telah direbus tadi atau dikukus tadi ke dalam panci dan kemudian dihancurkan menggunakan sendok atau menggunakan gelas. Selanjutnya kita campurkan terigu, garam, gula, dan vanili bubuk ke dalam adonan pisang yang telah dihancurkan tadi. Kemudian aduk hingga rata sampai tidak lengket tapi tidak harus kalis. Selanjutnya kita bentuk adonan nugget tadi menjadi persegi panjang. Lakukan secara berulang sampai adonan habis. Kemudian baluri pisang nugget dengan tepung terigu agar lebih padat. Selanjutnya kocok 2 butir telur secara lepas di dalam sebuah wadah. Lalu masukkan satu persatu dari adonan pisang nugget tadi ke dalam kocokan telur. Untuk kemudian dimasukkan ke dalam tepung roti dan diamkan selama 40 menit agar pada saat kita goreng tepung rotinya tidak bertebaran. Selanjutnya kita goreng pisang nugget sampai berwarna kecoklatan atau kuning emas. Kemudian tiriskan dan dinginkan. Setelah dingin kita beri cream glaze, lalu taburkan topping dan pisang nugget siap untuk dikemas. Selanjutnya itu ada rencana manajemen. Karena usaha ini dijalankan secara pribadi, dijalankan secara sendiri, otomatis yang mengisi struktur organisasinya itu, yang menjadi penanggung jawabnya sekaligus pelaksananya adalah saya sendiri. Nah, yang terakhir adalah rencana keuangan. Ini adalah sebuah perencanaan yang sangat menentukan berhasil atau tidaknya usaha saya, karena usaha tidak akan bisa berjalan tanpa sebuah modal. Nah, modal ini berasal dari simpanan pribadi saya sendiri sejumlah Rp200.000. Kemudian untuk rencana laba ruginya adalah jika saya berhasil menghasilkan sebanyak 20 box selama proses produksi itu, untuk dengan harga yang ditawarkan 12.000 per box untuk tanpa topping dan 15.000 per box dengan topping. Jika produk habis terjual sebanyak 20 box, maka diperkirakan 12.000 per boxnya dikalikan dengan 10, yaitu 120. Kemudian 15.000-nya juga dikalikan dengan 10 untuk yang pakai topping, itu adalah 150. Jika dijumlahkan maka hasilnya adalah Rp270.000. Nah, rencana laba rugi di sini adalah pendapatan saya tadi sejumlah Rp270.000 dikurangkan dengan modal awal saya Rp200.000, itu akan mendapatkan hasil sebesar Rp70.000. Nah, sedangkan benefit, jika dari hasil produk yang telah dijualkan, maka benefit yang saya dapatkan adalah sebesar Rp70.000 untuk satu siklus usaha atau sekitar 35% dari modal yang telah saya berikan. Nah, sekianlah presentasi yang dapat saya sampaikan pada kali ini. Apabila terdapat kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.